Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para pemuda pilihan SMA Negeri 1 Surade. Selamat datang di Kawah Kepemimpinan Pelajar dengan tema Membangun Karakter Muda yang Berwawasan Pancasila. Silakan untuk mengikuti kegiatan KKP 2020 dengan tetap menjaga protokol kesehatan dan tetap di rumah saja. Dan jangan lupa untuk mencatat setiap materi yang kalian terima di buku KKP 2020. KKP 2020, legitkan potensi, raih prestasi, Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para peserta KKP OSIS SMA Negeri 1 Surade. Mudah-mudahan pada kesempatan kali ini kalian tetap dalam keadaan sehat walafiat dan bisa melaksanakan segala aktivitas kalian. Nah, pada pagi hari ini perkenalkan, nama Ibu Nurjatnika, barangkali ada yang belum tahu. Pada kesempatan kali ini Ibu akan menyampaikan materi tentang surat menyurat. Tepatnya surat dinas ya. Karena materi ini adalah materi yang sangat penting dikuasai oleh kalian sebagai OSIS SMA Negeri 1 Surade. Nah, untuk mengefektifkan waktu akan Ibu mulai saja. Silakan kalian simak baik-baik tentang surat menyurat dinas. Kita awali dari hakikat surat. Sebenarnya kata surat sudah tidak asing lagi di benak kalian tentunya ya. Bahwa surat itu adalah sarana untuk menyampaikan informasi secara tertulis. Dengan kecanggihan teknologi sekarang, dengan adanya surel, surat elektronik, ataupun kecanggihan media komunikasi yang lain, kedudukan surat di sini masih sangat penting. Ya, tidak dapat tergantikan dengan kecanggihan teknologi. Salah satunya jenis surat yang tetap akan bertahan dalam sebuah keorganisasian adalah surat dinas. Nah, apa itu surat dinas? Surat dinas itu adalah alat untuk menyampaikan atau meminta informasi tertulis kepada pihak lain berkaitan dengan urusan kedinasan. Urusan kedinasan ya, jadi sifatnya formal. Selanjutnya, kelebihan surat. Surat sebagai bukti autentik. Otentik di sini adalah bisa dipercaya ya. Yang kedua, penyampaian informasi lebih formal daripada disampaikan lewat telepon ataupun lewat media yang verbal gitu ya. Jangkauannya lebih luas dan fleksibel karena dapat dikirimkan ke berbagai pelosok. Selanjutnya fungsi surat ada beberapa. Yang pertama sebagai tanda bukti tertulis. Yang kedua sebagai alat pengikat. Yang maksudnya misalnya kita membuat sebuah surat perjanjian. Di dalam surat perjanjian itu ada kedua belah pihak yang dilibatkan tentunya. Nah, surat di situ sangat penting apalagi jika dibubuhi materai dan tanda tangan. Fungsinya akan sangat mengikat sekali, dan jika salah satu pihak melakukan sebuah kesalahan itu bisa diangkat ke ranah hukum, kekuatan surat di situ ya. Yang berikutnya sebagai alat untuk mewakili perseorangan atau organisasi. Yang berikutnya sebagai pedoman dasar untuk bertindak. Contohnya seperti surat tugas ya, surat tugas. Dengan adanya surat tugas yang diberikan pada sebuah lembaga atau dari seorang atasan kepada bawahannya, itu akan memberikan pedoman atau rambu-rambu untuk bertindak atau melakukan sesuatu. Yang berikutnya sebagai keterangan yang dapat memberikan rasa aman dan dalam melakukan aktivitas. Contohnya masih dalam surat tugas. Kalau kita sudah mendapatkan surat tugas, kita mendapatkan rasa aman untuk melakukan atau melangkah ke kegiatan tersebut. Yang terakhir sebagai bukti historis. Nah, surat bisa berfungsi sebagai bukti historis karena surat itu bisa didokumentasikan, bisa diarsipkan. Kita bisa melihat kegiatan track record sebuah lembaga dari sesuatu yang diarsipkan. Salah satunya adalah surat, gitu ya. Itu sebagai bukti historis dari kegiatan-kegiatan yang lampau yang sudah dilakukan oleh sebuah lembaga. Selanjutnya penggolongan surat ada beberapa di sini. Langsung saja ke format, ya. Nah, yang pertama ini ada bentuk lurus penuh. Ibu tampilkan dengan formatnya. Bentuk lurus penuh ini kalau kalian lihat di tayangan adalah bentuk surat yang tepi kirinya atau margin kirinya itu lurus. Mulai dari
tanggal sampai tembusan dan inisial di sini ya. Jadi lurus mulai dari tanggal, nomor lampiran, salam pembuka atau sebelumnya itu ada tujuan surat. Selanjutnya bentuk kedua adalah bentuk lurus. Kalau tadi bentuk lurus penuh, sekarang bentuk lurus saja. Ada sedikit perbedaan dengan bentuk lurus penuh. Pada bentuk lurus di sini yang membedakannya dengan bentuk lurus penuh itu adalah tujuan. Tujuan surat ada diletakkan di tepi kanan atas. Nah, jadi langsung setelah nomor lampiran hal itu di tepi kanan, langsung kita tulis yang terhormat. Kenapa tidak ada kata kepada? Karena yang bakunya dalam penulisan surat dinas itu, kita langsung saja pada yang terhormat Bapak Kepala SMA Negeri 1 Surade misalnya. Tidak perlu ada kata kepada, karena yang terhormat itu sendiri sudah menyatakan sebuah tujuan. Nah, selanjutnya bentuk setengah lurus. Bentuk setengah lurus di sini yang membedakannya dengan kedua bentuk surat yang terdahulunya adalah pada bagian pembuka, setelah salam pembuka itu pada bagian pembuka mengawali paragrafnya itu agak menjorok ke dalam. Kalau dalam komputer mungkin satu ketukan tab itu ya gitu. Jadi ada pembuka paragraf baru kelihatan. Nah, selanjutnya bentuk paragraf menggantung. Ini menggantung, kenapa disebut menggantung? Karena di sini pada bagian pembuka surat, lazimnya kita menggunakan satu ketukan tab agak menjorok ke dalam. Ini kebalikannya. Jadi paragraf pembuka kalimat awalnya itu ditulis sejajar dengan tepi kiri yang salam pembuka. Nah, kalimat keduanya agak menjorok gitu. Jadi menggantung. Nanti bisa lebih jelas tayangannya ada. Nah, selanjutnya bentuk bertekuk. Nah, ini juga seperti ini. Memang harus melihat format suratnya biar lebih jelas gitu ya, bagaimana penyimpanan tujuan, penulisannya dan lain sebagainya. Nah, kita beranjak pada berdasarkan isinya, surat itu dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama surat pribadi. Surat pribadi non formal. Nah, contohnya surat antar teman, surat untuk orang tua. Nah, kedudukan surat pribadi non formal itu pada saat ini mungkin sudah terkikis habis ya. Karena Ibu yakin kalian lebih senang menggunakan WhatsApp, surel dan lain sebagainya gitu. Nah, yang berikutnya ada surat pribadi formal. Surat pribadi formal ini contohnya seperti surat lamaran pekerjaan, surat kuasa, surat perjanjian kontrak. Kenapa disebut formal? Kenapa disebut pribadi formal? Karena di dalamnya baik itu struktur, kaidah kebahasaan, tetap memerhatikan kaidah-kaidah kebakuan sebagai sebuah surat gitu ya. Kalau dalam surat pribadi yang non formal kita bisa begitu bebasnya gitu ya, tidak mengindahkan apakah strukturnya bagaimana, bentuknya bagaimana, bahasanya bagaimana. Tetapi dalam surat pribadi formal kita tetap harus mematuhi etika penulisan surat tersebut. Yang berikutnya surat dinas. Surat dinas itu terbagi menjadi beberapa, ada surat keterangan, surat jalan, surat kelakuan baik, surat izin. Yang berikutnya surat niaga, surat penawaran, surat pemesanan barang, surat pengiriman, dan surat penagihan. Nah, selanjutnya teknik penyusunan surat. Dalam penyusunan surat, kita harus mengetahui dulu apa yang akan kita sampaikan dalam surat tersebut. Apa maksud tujuan surat itu? Apa yang kita beritahukan, apa yang kita tanyakan, apa yang kita minta atau ingin disampaikan kepada pihak penerima surat. Yang kedua, menyelesaikan pokok-pokok persoalan satu persatu secara teratur dan hanya mengungkapkan satu gagasan pokok untuk setiap alinea. Jadi jangan sampai dalam satu alinea itu disebut alinea gemuk. Artinya alinea gemuk itu adalah alinea atau paragraf yang di dalamnya ada beberapa gagasan pokok. Jadi idealnya satu alinea itu mencakup hanya satu gagasan pokok saja. Yang berikutnya, menghindari penggunaan singkatan dan akronim. Ya, Ibu yakin kalian sudah paham apa perbedaan singkatan dan apa itu akronim. Kecuali yang sudah lazim. Apa yang sudah lazim? Contohnya yang terhormat. Kalian bisa menyingkat kata yang terhormat itu dengan ya TH titik. Seperti itu ya.
Selanjutnya harus memerhatikan bentuk surat. Nah, lanjut. Syarat surat yang baik. Ditulis dalam bentuk dan isi yang menarik. Secara sistematis, berurutan tentunya. Susun kalimat dengan sederhana dan tidak terlalu panjang. Jelas, lugas, dan komunikatif. Lalu ini juga tidak bisa dikesampingkan karena surat adalah cerminan dari adab dan kesopanan kita. Jadi gunakan keadaban dan kesopanan. Lalu tentunya bersih dan rapih. Nah, kriteria surat yang efektif dan efisien. Dalam surat dinas, keefektifan dan keefisienan ini memang sangat penting karena formal gitu ya. Apa kriterianya? Yang pertama itu jelas. Artinya tidak terdapat kata-kata yang terselubung atau meragukan. Kalau dalam bahasa Indonesia ambigu gitu ya. Jadi bermakna ganda. Kalau dalam surat dinas itu sangat harus dihindari keambiguan tersebut karena kita bukan berbicara wacana fiksi gitu ya. Yang berikutnya tepat. Yang dikemukakan adalah fakta yang benar dan secara objektif apa adanya. Berikutnya singkat dan lugas, artinya tidak berbelit-belit sehingga mengaburkan permasalahan. Berikutnya tuntas, informasi disampaikan secara lengkap, tidak setengah-setengah. Berikutnya sopan, itu dalam pemilihan kata, jadi jangan sampai menyinggung pihak yang lain. Dan terakhir estetis, jadi tetap memerhatikan segi keindahan. Apakah itu bentuk suratnya, tulisan, tata letak, harus diserasikan dengan surat tersebut. Lanjut, bahasa surat. Yang pertama, agar pesan atau informasi yang disampaikan mudah dipahami, maka gunakanlah bahasa yang efektif. Artinya bahasa itu adalah harus bahasa yang jelas, lugas, dan komunikatif. Yang kedua, jelas. Jika isi atau informasi yang disampaikan mudah dipahami dan unsur-unsurnya pun dinyatakan secara tegas. Yang ketiga, lugas. Jika kata-kata yang digunakan langsung mengungkapkan pokok persoalan. Dan yang keempat, komunikatif, mudah dipahami oleh pembacanya. Nah, ini yang penting, bagian-bagian surat. Yang membedakan antara surat dinas dengan surat biasa, biasa di sini ada surat pribadi, ya, atau surat yang pribadi formal, adalah pada bagian suratnya. Terutama yang pertama adalah kepala surat. Surat dinas itu pasti ada kepala suratnya atau yang dinamakan dengan kop surat. Yang kedua ada tanggal surat, ketiga nomor surat, keempat lampiran, kelima hal pokok surat, keenam alamat yang dituju, ketujuh salam pembuka, kedelapan paragraf pembuka, 9 paragraf isi, 10 paragraf penutup, 11 salam penutup, tanda tangan, nama jelas, nama jabatan, tebusan, inisial. Kenapa ada inisial? Inisial sebenarnya di sini mencantumkan siapa pengonsep surat. Biasanya surat-surat kenegaraan. Misalnya inisial penulis suratnya NZ gitu. Nah, ketika ada koreksi kesalahan, pejabat yang bersangkutan bisa mengembalikannya ke pengonsep surat tersebut. Tetapi dalam surat dinas biasa kelembagaan itu jarang digunakan. Nah, ini rinciannya. Kepala surat itu memuat tentang informasi identitas sebuah lembaga yang membuat surat tersebut. Apa fungsinya? Salah satunya adalah sebagai sarana untuk memperkenalkan atau mempromosikan, bisa juga ya, instansi pengirim surat tersebut. Selanjutnya, ini contoh kepala surat. Contohnya misalnya Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Pusat Pendidikan dan Pelatihan Pegawai, dan alamatnya disertakan. Ini tanggal suratnya, tentu kalian sudah paham, tetapi jangan sampai salah menuliskan. Terkadang kita menuliskan, contohnya misalnya Bandung, 31/04/2009, itu kurang tepat. Tetapi yang tepat itu harus langsung saja. Ya, Bandung 31 April 2009 begitu. Nah, selanjutnya lampiran. Apa gunanya lampiran? Lampiran itu digunakan untuk memberitahukan kepada penerima surat bahwa ada sesuatu yang disertakan. Selain surat
yang utama. Biasanya dilampirkan boleh misalnya jadwal ataupun apapun itu yang ingin dilampirkan oleh pengirim surat gitu ya. Cara penulisan yang tepat, langsung saja lampiran titik 2, 5 berkas misalnya. Jadi tidak memakai angka yang baku itu, tetapi langsung dituliskan 5 berkas. Nah, selanjutnya tentang hal surat atau pokok surat, fungsinya memberitahukan kepada penerima surat tentang pokok masalah. Yang kedua, agar efektif, hal surat sebaiknya tidak ditulis terlalu panjang. Cukup satu kata saja. Misalnya dalam surat undangan dari pihak sekolah kepada orang tua, pasti di situ ada perihal atau halnya. Cukup saja hal undangan misalnya ditekankan. Nah, selanjutnya alamat yang dituju. Nah, tadi sudah dibahas sekilas. Alamat yang dituju itu tidak perlu misalnya kepada yang terhormat Bapak Kepala Pusat Bahasa. Tidak perlu seperti itu, tetapi langsung yang terhormat, karena kata kepada itu sudah menunjukkan sebuah tujuan. Selanjutnya Jalan Daksinapati Barat 4 misalnya. Kebanyakan dari kita menganggap sebuah kelaziman itu adalah suatu kebenaran, padahal itu tidak benar maksudnya. Jadi dalam surat kata jalan itu tidak boleh disingkat, tetapi dituliskan dengan lengkap. Jalan Daksinapati Barat 4, Rawamangun, Jakarta 13220 misalnya. Seperti itu. Lalu lanjut ke salam pembuka. Salam pembuka hendaknya gunakanlah salam pembuka yang sifatnya konvensional, bisa diterima oleh semua kalangan, baik itu melihat agamanya, asal daerahnya. Cukup saja dengan hormat seperti itu. Atau kalau misalnya kita meyakini bahwa yang menerima itu adalah seorang muslim, boleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetapi yang paling lazim digunakan dan paling konvensional itu gunakanlah kata dengan hormat. Selanjutnya, ada beberapa yang harus kalian perhatikan juga di sini sebelum ditutup. Kadangkala kita menggunakan kalimat atau frase-frase yang salah. Seharusnya, contohnya ini ya, nanti di tayangannya akan ditayangkan juga. Nah, pada paragraf pembuka, bagian ini berfungsi untuk mengantarkan pembaca pada permasalahan utama yang ditulis. Fungsi utama paragraf pembuka adalah untuk menghubungkan pikiran pembaca dengan pokok masalah yang disampaikan. Misalnya, sehubungan dengan surat saudara nomor sekian, kami beritahukan hal-hal berikut. Kami beritahukan bahwa, gitu. Jadi ketika kita ingin mengingatkan kembali tentang surat yang telah diterima sebelumnya, hendaknya memang dituliskan terlebih dahulu. Kalau ada nomornya, nomor surat berapa, jadi untuk mengingatkan kembali agar nyambung gitu ya. Nah, langsung saja ke salam penutup ya. Salam penutup biasanya diletakkan atau dicantumkan di pojok kanan bawah, tepatnya antara paragraf penutup dan tanda tangan pengirim surat. Salam ini dapat diibaratkan sebagai ucapan permisi atau pamit setelah seseorang bertemu dan berkomunikasi dengan baik. Fungsinya ini untuk menunjukkan rasa hormat dan keakraban pengirim dan penerima surat. Contohnya, cukup dengan frase yang efektif saja, cukup dengan salam kami, hormat kami, salam takzim, wassalam, atau tabik, begitu ya, seperti itu. Nah, tadi sudah sebagian dijelaskan tentang inisialnya ya, seperti ini. Nah, demikian apa yang bisa Ibu sampaikan. Semoga bermanfaat walaupun durasi waktunya sangat sebentar. Jika ada sesuatu yang ingin kalian tanyakan atau sampaikan, kalian boleh japri WhatsApp Ibu saja ya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.